Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Tema yang akan kita angkat kali ini adalah mengenai pedofilia. Sebelum kalian saksikan video ini, pastikan umur kalian minimal 15 tahun. Minimal 15 tahun. Kalau belum masuk segitu, stop dan jangan tonton yang ini. Oke? Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe, serta berikan komen. Oke? Ya, tadi sudah disampaikan ya, video kali ini membahas tentang pedofilia. Dan juga sudah disampaikan, ini untuk yang konten ini atau video ini untuk yang berusia 15 tahun ke atas. Artinya kalau belum berusia 15 tahun atau di bawah 15 tahun, stop, jangan diteruskan. Nah, langsung masuk aja ya. Apa sih pedofilia? Pedofilia itu adalah gangguan jiwa yang masuk pada gangguan preferensi seksual. Menurut PPDGJ3 atau Pedoman Penggolongan Diagnosis dan Gangguan Jiwa. Nah, objek seksualnya siapa? Objek seksualnya adalah anak-anak. Jadi gampangnya gini, pedofilia itu adalah orang yang memiliki ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak. Mau itu anaknya laki-laki ataupun perempuan, pokoknya kalau misalnya mengalami seperti itu dianggap sebagai pedofilia. Gimana sih penyalurannya? Penyalurannya itu bisa dengan memegang tubuh si anak tersebut, pegang-pegang ya, atau mungkin langsung ke hubungan seksual secara langsung. Jelas ya? Nah, kapan seseorang bisa dikatakan sebagai pedofilia? Kalau seseorang itu atau orang dewasa itu tertarik pada anak yang berusia di bawah 14 tahun. Nah, ini ada patokan bakunya, di bawah 14 tahun. Kenapa? Karena sudah 14, 15, 16 ke atas itu sudah dianggap remaja, sudah tidak masuk ke dalam kategori anak-anak, sudah masuk ke remaja. Jadi ya itu nggak masuk pedofil, dianggap tidak masuk pedofil. Dan tadi sudah jelas ya, sudah dijelaskan tertarik pada anak berusia di bawah 14 tahun, dan perasaan ini atau ketertarikan ini sudah dialami minimal 6 bulan. Jadi kalau baru seminggu 2 minggu itu belum bisa dianggap sebagai penderita atau pelaku pedofilia. Nah, kebanyakan yang pedofil ini atau orang yang mengalami pedofilia ini adalah laki-laki. Kebanyakan laki-laki. Bukan berarti nggak hanya laki-laki, bukan. Tapi kebanyakan laki-laki, artinya perempuan ada. Tapi lebih banyak laki-laki. Targetnya siapa? Udah jelas anak-anak ya. Tapi anak-anak yang kesepian. Anak-anak yang suka menyendiri. Seperti itu. Dan biasanya yang menjadi pelakunya adalah orang dekat dari orang dekat dari si korban ini. Masuk akal ya, kenapa harus orang dekat? Ya kalau misalnya orang asing sama sekali, mungkin dia bisa menjerit, bisa minta tolong, bisa memproteksi diri, si anak ini bisa memproteksi diri, melindungi diri bahwa tolong ada orang asing. Tapi kalau orang dekat, kecurigaannya kecil. Karena kecurigaan kecil dari si anak ini memiliki rasa kecurigaannya kecil, maka peluang orang itu untuk melakukan tindakan pedofilia ini atau itu dia peluangnya menjadi makin besar. Jelas ya? Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri pedofil. Ciri-ciri pedofilia. Ciri-ciri pelaku pedofilia itu apa? Seperti apa maksudnya? Yang pertama, dia berusaha dekat dengan anak-anak. Misalnya ngajak jalan-jalan, kasih hadiah permen, dan lain-lain. Apakah hanya ini? Ya enggak juga. Sekarang kalau misalnya orangnya emang katakanlah dari keluarga, perhatian sama ponakannya
wajar dong ngasih permen, ngajak jalan-jalan dan sebagainya. Jadi jangan langsung pukul vonis orang yang melakukan seperti itu. Wah, pedofilia nih, jangan deket-deket sama anak saya. Hus, pergi, 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 pergi. Jangan langsung seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kerap menonton konten pornografi anak. Jelas ya, nggak usah dijelasin lagi. Yang ketiga, senang melihat dan memperhatikan anak yang disukai. Ini juga udah jelas ya. Kalau misalnya orang dewasa normal aja, kalau suka sama orang yang dia sukain ya pasti kan diperhatiin, diliatin terus. Nah, ini karena objeknya anak-anak ya berarti anak tersebut yang dilihat dan diperhatikan. Yang keempat, cenderung ingin menyentuh anggota tubuh dari anak tersebut dimulai dari bagian yang tidak privat. Bagian yang tidak privat itu seperti apa? Pundak, hidung, kepala, rambut ya. Dimulai dari itu seperti merangkul untuk selanjutnya terus dan terus bisa sampai ke hubungan seks dengan si anak tersebut. Yang kelima, ciri-ciri pedofil atau orang yang mengalami pedofilia itu adalah jarang bergaul dan suka menyendiri. Lagi-lagi ini jangan dijadiin patokan baku. Wah, dia jarang gaul, suka menyendiri, pedofil. Nggak langsung seperti itu ya. Ini ciri-cirinya. Yang keenam, dia bisa mengakui rasa bersalah atas nafsu seksnya pada anak-anak. Bisa mengakui, bisa tidak, tergantung. Yang terakhir, bisa memiliki masalah penyalahgunaan nafsa. Ya iyalah, kalau orang sudah menjadi pecandu nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, ya kan pikirannya kadang-kadang, ya nafsa itu kan bisa mempengaruhi perilaku ya. Jadi sangat wajar kalau misalnya ini terkait dengan hal tersebut. Nah, penyebabnya, kenapa seseorang bisa menjadi pedofilia? Ini belum diketahui secara pasti, tapi ada yang bilang ini berasal dari keluarga. Kalau berasal dari keluarga, urusannya ke genetik. Tapi ini masih butuh riset, masih butuh penelitian lebih lanjut. Ini baru anggapan, dan belum kuat pendapat ini. Kemudian, yang meningkatkan resiko seseorang menjadi pedofilia. Yang pertama, si orang ini pernah mengalami pelecehan saat kanak-kanak. Yang kedua, anak ini atau orang ini waktu masa kanak-kanak pernah mengalami cedera kepala. Yang ketiga, dia memiliki kelainan otak. Ini yang meningkatkan resiko. Tapi seperti tadi disampaikan, penyebabnya belum diketahui secara pasti. Tapi tiga hal yang saya sebutkan tadi, pelecehan saat masa kanak-kanak, cedera kepala, dan juga kelainan otak, ini meningkatkan peluang atau resiko seseorang menjadi pedofilia. Nah, setelah tadi dibahas mengenai definisi pedofilia itu apa, kapan bisa seseorang bisa disebut atau dikatakan sebagai pedofil itu seperti apa, kemudian juga dikatakan juga ciri-ciri pedofilia itu seperti apa, dan hal-hal yang bisa meningkatkan resiko menjadi seorang pedofilia itu seperti apa, kita masuk ke bagian penanganannya. Nah, kalau ketemu orang yang seperti ini, biasanya perlakuannya adalah dengan pertama terapi kognitif. Terapi kognitif itu ya psikoterapi ya, dengan cara meningkatkan rasa empati orang tersebut terhadap anak-anak. Dan ngapain sih ngapain sih berlaku seperti itu pada anak-anak, kan kasihan anak-anak juga, belum saatnya. Kira-kira seperti itu, dibangkitkan rasa empatinya terhadap anak-anak. Dan yang kedua, dengan terapi obat-obatan. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sini kita sudah
tahu ya bahwa di luar sana ada orang penderita pedofilia, dan dengan melihat atau menonton video ini diharapkan itu membuat kita, para orang tua atau mungkin yang remaja punya adik gitu, membuat kita lebih waspada bahwa hey, di luar sana ada yang seperti ini. Dan hal-hal seperti ini yang tadi saya sampaikan itu bisa dijadikan patokan bahwa perlu kita waspada. Ini kita harus diwaspadai. Ya iyalah, adik, anak, atau mungkin ponakan yang kita sayang itu ya harus dilindungi. Dan para pelaku pedofilia ini berbahaya bagi anak-anak di bawah umur. Jelas ya? Mungkin segitu aja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Oke?